jelikan mataku, kau ubah duniaku. Denganmu ku tak ragu, ku kuat di dalammu. Lupakan yang telah lalu, kini ku hanya memandangmu. Kehadiranmu selalu bangkitkan seluruh hidupku. Ku bebas di dalammu, bersorak memujimu Yesus, kebanggaanku. Ku menang di dalammu, bersorak memujimu Yesus, kebanggaanku. My energy, your presence lives in me. Your presence, my energy, your presence is changing me. Your presence, my energy, your presence lives in me. Your presence, my energy, your presence is changing me. Your presence, my energy, your presence lives in me. Your presence, my energy, your presence is changing me. Di gunung dan sedalamnya lembah, Engkau hadir, Engkau hadir. Di segala rupa keadaanku, Engkau hadir, Engkau hadir. Dan Kau berkata, jangan takut, sebab Engkau besertaku. Engkau hadir.
Di gunung dan sedalamnya lembah, Engkau hadir, Engkau hadir. Di segala rupa keadaanku, Engkau hadir, Engkau hadir. Dan Kau berkata, jangan takut, sebab Engkau besertaku, Engkau hadir. Kini ku hanya memandangmu, kehadiranmu selalu bangkitkan seluruh hidupku. Bebas di dalammu, bersorak memujimu Yesus, kebanggaanku. Oke, hai para UFers semuanya. Hari ini tetap bersama dengan Pastor kece, dan perkenalkan dulu, nama saya Ferdika. Saya Babe Yohan. Saya Yohan Babe. Saya Yogi. Oke, dan sudah 2 hari ini kita bareng-bareng semuanya. Dan hari ini kita akan banyak olahraga, gerak-gerak, dan teman-teman semuanya kalau stay at home di rumah jangan lupa untuk olahraga, jaga kesehatan, tetap sehat ya. Yes. Dan ngomong-ngomong nih, mau kenalin dulu nih baju-baju kece Iya, kita keren. nih. Nah, ini dari Unlimited Fire Store, ini produk asli dari Unlimited Fire. Nah, ada topi, ada hoodie, ada kaos, terus ada apa lagi ya? Nggak ada. Oke, dan banyak sekali, dan teman-teman bisa langsung join, bisa lihat, follow Instagramnya di Unlimited Fire Store, dan bisa dibeli, dan murah-murah. Saya yakin murah-murah. Saya nanti berharap ada promo beli 1 dapat 1, beli 10 dapat 10 gitu kan. Satu. Sama aja. Oke, so problem, dan kita akan olahraga dulu sebelum kita mulai gamenya, game yang kedua. Kalau kemarin Receh Battle Koyogi dan Kobabe yang menang Koyogi. Dan kita mulai olahraga dulu ya, kita Oke. stretching dulu ya, pemanasan dulu ya, supaya sehat semuanya. Oke, Kobabe pimpin, siap? Aku. Yaps. Aku. Yaps. Waduh. Oke, yuk Kobabe. Maaf ya. Langsung. Maaf ya. Oke. Sebelum kita mulai hari ini, hari yang luar biasa ini, kita stretching dulu. Oke, ya. Siap-siap. Kita pemanasan dulu. Oke. Pertama-tama dari tangan dulu ya, tangan dulu. Oke, mari kita diginiin tangan kita ya, itu sampai 8. Oke. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti yang ini ya. 1, 2, 3, 4, tarik, 6, 7, 8. Ganti. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, udah. Sampai gua udah gentar gua. Oke, sudah stretchingnya cukup berkeringat ya. Panas ya. Oke, kita langsung aja mulai gamenya yang kedua. Ini nama gamenya adalah puter-puter ya. Oke, silakan ambil atributnya satu-satu. Ya, ini Koyogi. Nah, caranya simple. Taruh aja, Bu. Oh, taruh. Pegang ujungnya aja. Oh, oke. Pegang ujungnya. Caranya simple. Siapa yang putar tali ini yang paling cepat habis puterannya talinya, dia yang menang. Oh, oke. Simple gitu aja.
Kobabe. Kemarin Koyogi menang loh. Harus menang nih Kobabe ini ya. Simpel tapi kesel. Oke. Tapi harus ini dong, dia kan beratnya setengahnya gua ya. Harus ada apa? Keringanan gitu. Keringanan. Wis. Oke, siap. Mau muternya ke dalam keluar boleh. Nah, ini sambil olahraga ya. Jadi teman-teman bisa lakukan game ini di rumah sambil olahraga karena ini cukup menguras energi. Yang menang siapa yang menang? Apanya? Yang menang siapa? Siapanya? Kalau Kalau habis menang. ya wis. Oke. Siap? Siap ya? Siap. Gitu doang. Agak menjauh nanti saling pukul-pukulan nanti. Oke. Ya, oke ya. Push. Silakan, Tim. Oke. Ya. Ready? Jadi 1, 2, 3. Ayo ya. Kobabe menang. Aku ditambahin 2 meter soalnya. Tambahin 2 meter. Kobabe menang. Oke. Gimana perasaannya jadi pemenang? capek. Ya. Ini mengeluarkan 5.000 kalori buat saya. Dan gimana kalau mau menang? Mau menang loh, belum menang, mau menang. Gak apa-apa, kasihan. Kasihan. Oke, game ini dimenangkan oleh Kobabe. Dan kemarin game Receh Battle dengan Koyogi berarti skornya adalah 1-1 dan kita akan lanjut lagi game besok penentu siapa pemenang dari Master Battle ini, Master kece-kece ini. Dan teman-teman semuanya, setelah ini silahkan bersama-sama dengan Unlimited Fire Band dan juga beberapa hal yang akan kita terima firmannya, kita belajar bersama-sama. Come on, are you ready semuanya? Oke, see you. Bye. Bye-bye. God bless. Bye-bye. Selamat datang di Unlimited Firepower Online Experience yang kedua, ini hari kedua. Yes. Ya. Pastinya kemarin seru banget ya. Pastinya kemarin dapat banyak hal, Yap. market banyak, Ya. inspirasi dapatnya banyak. Ya. Jadi hari saya percaya pun hari ini nggak kalah, mungkin lebih seru lagi gitu ya hari Jelas kedua ini ya. dong. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu dong. Oke, perkenalkan Nah, ya. Oke, kita nggak perlu nyanyi juga nih. Oh jangan dong, Jangan nyanyi, ya. Jangan. Nanti takutnya nanti rusak nanti. Oke, perkenalkan, nama saya Verdika Destarino. Saya Abis Dwi Saputra. Kami adalah Tony. Oke. Oke nih, Oke. gimana nih kok Albert ini hari ini? Ya, saya percaya bahwa kemarin itu sesuatu yang mengubahkan ya. Yes. Kita mendapatkan paradigma baru, Ya, terus mendapatkan cara pandang Yap. yang baru. ya, Apa yang disampaikan oleh Pak Samuel Anton luar biasa. Ya, Kita melihat setuju. bagaimana di tengah krisis seperti ini, bagaimana kita melihat krisis dengan cara pandang yang benar. ya betul. Kemudian Coach Joshua Iman Wahyudi juga memberikan empowering yang sangat luar Emang, biasa. ya, setuju. Kemudian juga Pas Radit Olan bagaimana dia berikan inspirasi ya, Ya. pengajar-pengajar yang menurut saya luar biasa berkati. Wah. Dan juga terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung dengan kami ya, dan pastikan juga join ya di live chat di sini, Ya. Join di live Di chat bawah ini, di bawah ini, di komen kelihatan ini kelihatan ya. di sini ya. Ya, let us know, biarkan kami tahu dari mana Anda bergabungnya gitu ya. Dan jangan ragu untuk membagikan kesaksian. Yaps. Kalau misal kalian, wah aku ini banget di sini nih, Ya, wah ya. ini aku banget di sini. Ya. Nah, yuk dibagikan juga dong kepada teman-teman yang lain, Di-sharingkan, di-sharingkan juga diceritakan dong. kemenangannya. Iya, begitu. Wah, dapatnya apa gitu ya. Ya. Nah, ditulis di live chat di sini ya. Di bawah ini, Di bawah ya. ini. Ya, jadi diketik. Gimana kalau kita sapa dulu teman-teman yang ada di rumah semuanya, dan kita mau tanya nih, bagaimana kabar teman-teman semuanya Ya. ada di rumah ini? Bisa juga ditulis di kolom komen ini ya. Yes. Bagaimana kabarnya? Terus apa yang bisa kami bantu dalam doa? Yes. Teman-teman punya pergumulan apa? Tulis di kolom komentar ini di bawah ini. Kita bisa sharing, kita bisa bantu dalam doa. Terus apa yang bisa
teman-teman ceritakan tentang kemenangan, tentang apa yang tadi Yes. Coach Albert sampaikan. Dan jangan ragu-ragu, cepat-cepat tulis di kolom komen ini ya, Yes, di betul bawah banget. ini. Betul banget. Lalu gimana? Tentunya kami juga punya kerinduan ya. Yaps. Kami punya kerinduan untuk mendoakan Anda semua, Ya. teman-teman semua GFers. Dan jangan lupa, tadi kesaksiannya juga selain bisa di live chat di YouTube online ini juga Ya. ya, juga bisa di Instagram. Instagram, betul ya, Instagram kami Nah, betul, kami bisa DM di Unlimited Fire Youth. Unlimited Fire Youth. Betul banget. Ya, dan hari ini kita juga banyak sekali hal-hal yang akan Yes. kita terima, Yes. banyak sekali yang akan kita serap. Pasti keren banget. Keren-keren hari ini Yes. teman-teman. Jadi jangan pernah tinggalkan, jangan pernah lupa untuk hari ini ikutin terus. Yang pertama, kita akan bersama-sama dengan UF Band. Kita Wow. akan powerful praise and worship bersama UF Band. Mantap. Lalu firman Tuhan ini, wah ini salah satu panutan gua nih. Yes. Ya kan, katanya yang dari desa dia menjadi orang kota. Wih, Wah. siapa ini? Wajah desa tapi berkat kota. Wih, aduh, kayaknya kenal ini. Kayaknya kenal ya. Kayaknya kenal ini. Orang ini Oke, kenal nih. firman Tuhan Ya. dengan tema Ready or Not, Power to Change. Nah, dan disampaikan oleh Pastor Yusuf Rogo Yuwono. Wow, ini panutan gua banget nih. Yes. Come on. By the way, mari kita hitung sama-sama ya. Kita hitung sama-sama. Dan Oke, lima ya, siap kali lima ya, siap Lima ya. 5, 4, 3, 2, 1, come on! Shalom. Karena ada kuasa Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita, mari kita bergerak bersama. Kalian siap? Kalian siap? Mari beri kemuliaan buat Tuhan lebih dahsyat lagi. Tepuk tangan bersama. Come on. Mari nyatakan bersama kami. Cintamu pulihkanku, membuka mataku melihat rencanamu di hidupku. Caramu memandangku sungguh beda dari yang kukira. Yang terbaik kau nyatakan. Bukan karena kuat dan hebatku, tapi karena kuasa-Mu Tuhan.
Kita mau nyatakan sekali lagi tentang kebaikan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Come on sing. Tak ada yang dapat menahanmu, terlepaslah semua belenggu. Ada kuasa saat kami memujimu, dahsyatlah kuasa-Mu. Deraan tak dapat menahanku, menyanyikan pujian bagimu. Terbukalah semua penjara hidupku, Terhebatlah kami nyatakan mujizat nyata dalammu. Engkau terhebat bagiku, ku bersorak besarkanmu. Nyatalah kuasa firman-Mu, Engkau terdahsyat bagiku. Power of praise, ada kuasa di dalam pujian. Oh, oh. Nyatakan bersama. Deraan tak dapat menahanku, menyanyikan pujian bagimu. Terbukalah semua penjara hidupku, terhebatlah kuasa-Mu. Come on, mujizat nyata dalammu, Engkau terhebat bagiku. ku bersorak besarkanmu. Nyatalah kuasa firman-Mu, Engkau terdahsyat bagiku. Power of praise, ada kuasa di dalam pujian. Sungguh Kau yang berkuasa. Mari angkat tanganmu, katakan mujizat nyata dalammu, Engkau Terhebat bagiku, ku bersorak besarkan Tuhan kita. Nyatalah kuasa firman-Mu, Engkau terdahsyat bagiku. Kan mujizat nyata dalammu, ku bersorak besarkanmu. Engkau terdahsyat bagiku. Power of praise, ada kuasa di dalam pujian. Amen. Oh, oh. Hallelujah. You are so great in this place, oh Lord. Mari nyatakan sekali lagi bersama-sama. Oh, 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 oh,
of God. His fire burning us. We no longer have to be afraid. We will trust in everything. Everyone, come on. We are the move of God. His fire burning us. We no longer have to be afraid. We will shine your light and make a change. We are the move of God. His fire burning us. We no longer have to be afraid. We will trust in everything. We are the move of God. We are the His fire burning us. We no longer have to be afraid. We will Shine your light and make a change. Kami akan bawa terang-Mu Tuhan. Thank you, Jesus. Haleluya. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau selalu beserta kami. Kami percaya Engkau Tuhan Immanuel yang selalu ada buat kami. Di kesempatan kali ini kami nyatakan di hadapan-Mu Tuhan. Jangan aku, Engkau kuatku. Di dalam keterbatasan Kau harapanku. Dalam setiap kondisi hidupku, ku perkatakan kehidupan. Sebab kami percaya kuasa-Mu bekerja, memulihkan dan menyembuhkan. Kuasa-Mu bekerja, menguatkan dan membangkitkan. Mengalirlah sekarang kuasa yang tak terbatas. Dalam setiap kondisi hidupku, ku perkatakan kehidupan. Oh, kuasa-Mu bekerja, memulihkan dan menyembuhkan. Kuasa-Mu bekerja, menguatkan dan membangkitkan. Mengalirlah sekarang kuasa yang tak terbatas. Fill this place, O Lord. Holy Spirit, fill this place. The fire of God, fill this place. Ya Tuhan, release your power. Release your power. Come on, sing. This place, Holy Spirit. This place, the fire of God.
kuasa-Mu bekerja memulihkan dan menyembuhkan, kuasa-Mu bekerja menguatkan dan mari katakan kuasa-Mu ya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan, kuasa-Mu bekerja menguatkan dan membangkitkan, mengalirlah sekarang kuasa yang tak terbatas. Sungguh kami percaya kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Engkau selalu hadir, Kau selalu ada di gunung dan sedalamnya lembah. Engkau hadir, Engkau hadir. Come on sing. Di segala rupa keadaanku Engkau hadir, Engkau hadir, oh, di gunung dan sedalamnya lembah. Engkau hadir, Kau selalu Engkau hadir, oh ya Tuhan. Di segala rupa keadaanku Engkau hadir, dan Kau berkata, dan Kau berkata, jangan takut, sebab Engkau besertaku. Kau percaya, Engkau hadir. Sungguh kami percaya Kau selalu ada. Tuhan, Kau selalu ada. Tak pernah Kau tinggalkan. Di gunung dan sedalamnya lembah Engkau selalu hadir. Di segala rupa keadaanku Engkau hadir. Kami percaya ya Tuhan, di gunung dan sedalamnya lembah
Saya ucapkan shalom buat UFers dimanapun Anda berada, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Senang sekali hari ini bisa menjumpai Anda. Saya percaya beberapa sesi yang ada ini akan jadi berkat buat hidup Anda, pelayanan Anda, dan aspek-aspek hidup Anda. Berbicara tentang perubahan, kita harus mengalami perubahan. Ada pilihan dalam hidup kita untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri atau mengandalkan Tuhan. Yang pertama berkaitan dengan perubahan, kita perlu berubah dari kita mengandalkan diri kita sendiri ke mengandalkan Tuhan. Ada pilihan dalam kehidupan pelayanan, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dan aspek-aspek kehidupan kita yang lain. Yaitu memilih mengandalkan kekuatan kita sendiri atau mengandalkan kemurahan Tuhan. Doa saya, kita jadi pribadi-pribadi yang mengalami perubahan. Dari mengandalkan kekuatan sendiri ke mengandalkan anugerah dan kemurahan Tuhan. Yang kedua, kita perlu berubah juga dari mengandalkan kasih kita ke Tuhan menjadi mengandalkan kasih Tuhan kepada kita. Saya teringat peristiwa ketika Yesus ditanya dalam Matius 22 ayat yang ke-26. Yesus ditanya, hukum mana yang paling utama dari 10 hukum yang ada sejak zaman Musa? Dari 10 hukum itu ketika Yesus ditanya mana yang terutama, Tuhan Yesus gak jawab tapi justru kesannya merangkum aja dari 10 hukum itu. Dia ngomong ayat yang ke-27, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budimu. Di perikop yang lain ada tambahan, kasihi dia dengan segenap kekuatanmu. Ayat berikutnya, kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang menjadi perenungan dan pertanyaan, kira-kira ada gak ya orang yang mampu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Hukum ini gambaran dari usaha manusia mengasihi Tuhannya. Tapi puji Tuhan, ketika Tuhan Yesus datang, dia membawa solusi. Karena seringkali ketika kita mencoba mengasihi Tuhan, kita gagal. Kita mencoba mengasihi Tuhan, kita gagal. Yang ada justru frustasi. Tapi ketika Yesus datang, dia bawa solusi buat semua frustasi kita. Ketika Yesus datang, dia tawarkan sesuatu yang baru. Yohanes 3 ayat 16 di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini. Jadi kasihnya berubah nih. Yang tadinya usaha kita untuk ngasihi Tuhan, sekarang ketika Yesus datang itu ekspresi bahwa Tuhanlah yang sangat mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di bawah cara yang lama, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Di bawah cara yang baru yang Yesus tawarkan, justru Tuhan yang mengasihi kita dengan segenap hatinya, segenap jiwanya, segenap kekuatannya. Bahkan Bapa kasih yang terbaik, Yesus yang terbaik yang surga punya, dia kasih ke dunia. Menunjukkan kasih Tuhan yang begitu besar buat kita. Bahkan Yesus sendiri rela korbankan nyawanya. Satu alasan, karena Yesus sangat mengasihi kita. Tidak ada lagi yang dapat Anda lakukan yang bisa membuat dia menjadi lebih mengasihi Anda. Dan sebaliknya, tidak ada lagi yang Anda lakukan yang dapat membuat dia menjadi kurang mengasihi Anda. Ada satu peristiwa yang sangat menarik yang dialami oleh tokoh yang namanya Petrus.
Dan kita makin ngerti, jadi kasih itu apa? Yohanes 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 di sana dikatakan seperti ini. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah seperti usaha-usaha kita, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita memang perlu berubah dari kita mengasihi Tuhan, usaha kita mengasihi Tuhan, berubah kesadar ternyata Tuhan yang jauh lebih mengasihi kita. Petrus, peristiwa ini terjadi sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan. Petrus menggambarkan orang-orang percaya yang menggebu-gebu mengandalkan kasihnya ke Tuhan. Matius 26 ayat 33 dan Markus 14 ayat 29. Petrus berkata seperti ini, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali enggak. Lukas 22 ayat 33, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Yohanes 13 ayat 37, perkataan Petrus juga, aku akan memberikan nyawaku bagimu. Keren banget ya apa yang Petrus katakan. Tapi kita tahu ketika Yesus ditangkap, bahkan sebelum Yesus disalibkan, Petrus sudah gagal dengan semua rencana yang dia rencanakan. Yesus dalam kemahatauannya sempat ngomong sama Petrus, oke Petrus, tapi aku tahu sebelum ayam berkokok, engkau sudah nyangkal aku 3 kali. Petrus menyangkal Yesus. Padahal tadinya janjinya, aku akan mati bersama engkau. Aku akan menyerahkan nyawaku buat engkau. Kalau yang lain ninggalin engkau, aku gak akan ninggalin engkau. Seringkali ketika kita mencoba mengasihi Tuhan, seringkali kita gagal. Disinilah kita perlu berubah dari mengandalkan kasih kita ke Tuhan, berubah ke mengandalkan kasihnya Tuhan ke kita. Yesus mati, kemudian kita tahu sama-sama Yesus bangkit. Dan ketika Yesus bangkit, dia menemui banyak orang. Salah satu yang Yesus temui adalah Petrus. Saya senang sekali ketika Yesus jumpa dengan Petrus. Kayaknya Tuhan ingin mengingatkan apa yang dulu sempat Petrus katakan kepadanya. Dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Di situ Yesus kesannya ngingetin apa yang pernah Petrus janjiin ke dia. Ayat 15, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus. Di sana dikatakan seperti ini. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kata mengasihi di situ adalah agape, kasih yang sangat mulia, kasih yang seperti kasihnya Tuhan. Seperti yang Petrus pernah omongkan, aku akan mati, aku gak akan ninggalin, aku akan ngasih nyawa buat engkau. Itu gambaran kasih agape. Tapi Petrus gagal. Dan Yesus coba ingetin, Petrus, apa benar engkau mau mengasihi aku? Petrus jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kalau kita teliti bahasa aslinya, kata kasih yang Petrus pakai, aku phileo dengan engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau agape dengan aku? Jawab Petrus kepadanya. Coba kita berandai-andai peristiwa ini. Petrus pernah janjinya sangat mengesankan, aku akan mati untuk engkau Tuhan, aku gak akan ninggalin engkau. Tiba-tiba dia gagal. Dan ketika dia gagal, Yesus bangkit dan Yesus jumpai dia. Petrus, apa engkau mengasihi aku?
Kalau saya bayangkan peristiwa itu, mungkin Petrus dengan mengusap dada, dia penuh kesadaran, Tuhan, aku udah gagal mengasihi Engkau. Engkau tanya apakah aku agape dengan Engkau? Aku hanya bisanya pileo dengan Engkau. Tapi Yesus ngomong yang sama. Hei Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Kali yang ketiga di ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Simon anak Yohanes. Sekarang Yesus ubah nih. Apakah engkau pileo aku? Firman Tuhan berkata, maka sedih hatilah Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Saya percaya mungkin Petrus bisa aja sambil nangis karena sadar ternyata ketika aku mencoba mengasihi Tuhan seringkali aku gagal. You ever, apakah engkau pernah mengalami hal yang sama? Engkau coba hidup benar, engkau gagal. Engkau coba kasihi Tuhan, engkau gagal. Engkau coba banyak doa tapi engkau gagal. Engkau coba hidup kudus dan engkau gagal. Petrus pernah mengalami kegagalan. Dia coba janji ke Tuhan dan gagal dan dia frustasi. Petrus sangat sedih ketika dia gagal. Tuhan, aku ternyata nggak bisa mengasihi Engkau segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku ternyata mampunya hanya pileo dengan Engkau. Tapi yang menarik, kata Yesus kepada Petrus, sama persis seperti sebelum-sebelumnya. Gembalakanlah domba-dombaku. Apa maksud dari ayat-ayat ini? Maksudnya adalah Yesus sebenarnya mau berkata buat kita, yang penting, hai Petrus, hai you Evers, yang penting bukan kasihmu kepadaku, tapi engkau harus sadar, engkau harus terbuka. Yang paling penting adalah kasihku kepadamu yang begitu besar. Itu yang perlu engkau ketahui. Dalam pelayanan, saya pernah terjebak mengandalkan kasih saya ke Tuhan. Saya gagal. Dalam pelayanan saya coba andalkan kasih saya ke Tuhan dan saya gagal. Tapi ketika saya renungkan ayat ini, dalam pelayanan kita perlu berubah dari mengandalkan kasih kita ke Tuhan ke sadar kasihnya yang besar. Kita pakai untuk pelayanan. Tuhan lalu berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Petrus gagal, tapi Tuhan tetap berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Dan stop dari mengandalkan kasihmu ke aku, ke andalkan sekarang kasihku yang besar kepada kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Pengembalaan kita akan lain kalau kita sadar kasihnya begitu besar dalam hidup kita. Pelayanan kita akan lain kalau kita ngerti ternyata Tuhan sangat mengasihi kita. Kalau kita fokus kepada kasih kita ke Tuhan, yang kita jumpai adalah kegagalan dan endingnya adalah frustasi. Tuhan, aku pengen deket Engkau tapi aku gagal. Tuhan, aku pengen baca firman tapi aku kadang gak disiplin. Tuhan, aku pengen rajin doa tapi kadang gagal. Cuk, berubah dari mengandalkan kasih kita ke Tuhan menjadi andalin kasihnya yang besar untuk hidup kita. Kasih Tuhan yang besar itu kekuatan kita. Pernahkah Anda melihat kaca pembesar? Kaca pembesar itu membesarkan sesuatu. Dan itu mengandung kekuatan. Kalau kita tahu loop itu kita taruh di sinar matahari, itu kaca pembesar, kertas biasa bisa terbakar. Begitu juga dengan hidup dan pelayanan kita. Ketika kita sadar ada kasih Tuhan yang begitu besar, itu akan membakar hati kita, membuat kita powerful. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, tapi karena kita sadar kita jadi pribadi yang disertai Tuhan, diberkati Tuhan, diurapi Tuhan,
Kasihi Tuhan. Dan kita tahu sumbernya semua Dia, semua tentang Dia, semua karena Dia, dan bukan karena hebat dan kuat kita. Yuk, you ever semua berubah dari ngandalin kasih kita ke Tuhan, berubah jadi ngandalin kasih-Nya yang unlimited, yang begitu besar kepada kita dan kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita perlu berubah dari mengusahakan hidup benar kepada menerima hidup benar. 1 Petrus 2 ayat 24 berkata seperti ini, Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. You first. Firman Tuhan berkata, kalau kita bisa benar, kalau kita bisa hidup benar, itu bukan karena perbuatan kita, tapi karena perbuatan Dia, anak domba yang menebus kita. So stop dengan usaha-usaha kita coba jadi benar. Kalau gagal endingnya frustasi. Tapi cukup buka tangan, buka hati, buka pikiran. Terima apa yang sudah Yesus kerjakan buat hidup kita. Untuk memperjelas ini, saya punya dua sahabat pastor-pastor yang luar biasa. Pastor Alfred dan Pastor Anton akan membantu untuk kita bisa memahami kebenaran ini. Saya undang Pastor Alfred, Pastor Anton. Woo! Yeay! You ever semua boleh di sini? Yes. You ever semua ketika perjanjian lama, di sana yang terjadi adalah ketika seseorang itu melakukan pelanggaran atau seseorang itu melakukan dosa, seseorang itu harus membawa domba untuk dikorbankan. Yang datang ini adalah orang berdosa, dia nggak bisa nebus kesalahan dan pelanggarannya. Solusi buat itu adalah dia harus korbankan domba yang tanpa cacat, tanpa celah. Dan ketika habis dikorbankan, maka orang yang membawa domba ini akan dianggap semua dosa-dosanya sudah dibayar. Dan imam itu akan memeriksa apakah domba ini bercacat, bercela. Yang diperiksa, perhatikan, bukan orang yang berdosa, tapi yang diperiksa adalah dombanya. Wow. Dan biasanya imam akan meminta orang yang membawa untuk tumpang tangan ke dombanya. Dua-duanya, Pastor. Di sini kemudian domba dikorbankan, disembelih. Kemudian apa yang terjadi? Dosa diampuni, ditebus, digantikan oleh domba yang tak bercacat dan tak bercela. Ketika seseorang berdosa itu datang, dia datang dengan dosa. Tapi gara-gara ada pengorbanan seperti ini, dia pulang dengan sesuatu yang tadinya nggak dia bawa, yaitu kebenaran. Dari mana dia dapat kebenaran? Dari domba yang mewakili dia jadi korbannya. Dia datang dengan pelanggaran, dia pulang dengan kemerdekaan. Dia datang dengan dosa-dosa yang besar, dia pulang dengan kelepasan. Gara-gara domba. Thank you Pastor Anton, Pastor Alfred. Apa maksudnya ini? Di perjanjian baru kita punya anak domba Allah. Yesus Kristus itu namanya. Dialah yang jadi domba untuk membayar, menebus, melunasi semua dosa, pelanggaran, dan semua yang kita lakukan yang gak baik di mata Tuhan. Gara-gara Yesus mati di atas kayu salib sebagai anak domba yang terkorbankan. Kita yang tadinya dosa, kita yang tadinya bersalah, kita yang tadinya punya beban yang tak terbayarkan. Gara-gara pengorbanan Kristus, kita sekarang jadi orang yang merdeka. Kita sekarang jadi orang yang diselamatkan. Kita sekarang jadi orang yang dimerdekakan. Kita sekarang jadi orang yang dilayakkan. Pertanyaannya, apakah itu karena usaha kita? No! Semua itu karena karya
anak domba Yesus Kristus Tuhan namanya. You ever semua, mari berubah dari mengusahakan hidup benar kepada menerima hidup benar yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Yang terakhir, apa yang perlu kita ubah? Yang terakhir adalah berubah dari melihat masalah dan luka kita kepada melihat salibnya dan karyanya. Saya teringat kisah di Bilangan pasal yang ke-24 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Di sana bangsa Israel itu nggak kuat atau nggak kuat untuk nahan diri, untuk nggak bersungut-sungut. Akhirnya mereka dipakut oleh ular. Gara-gara mereka bersungut-sungut, mereka dipakut oleh ular. Banyak yang mati dari pandemi ular berludak itu. Yang menarik, solusi dari pakutan ular itu adalah mereka harus melihat tiang tembaga. Wow. You ever semua, biasanya kalau kita digigit sesuatu, digigit nyamuk lah atau digigit semut, biasanya kita akan fokus ke luka kita. Biasanya kita akan fokus ke gigitan nyamuk tersebut. Tapi Bilangan ini, kisah di Bilangan ini ada kebenaran yang luar biasa menurut saya. Solusi dari gigitan ular itu bukan kita obati luka, tapi justru disuruh lihat tiang tembaga. Tahukah you ever, iblis mau kita fokus melihat luka yang kita punya, persoalan yang kita punya. Tetapi Tuhan mau kita melihat Dia dan salibnya dan karyanya. Wow, come on. You ever, ketika kita ada banyak luka, banyak persoalan, stop, fokus ke luka kita. Tapi kita lihat, kita harus berubah, melihat salibnya, melihat tiang yang tergantung. Hari-hari ini saya makin terpesona dengan salib. Karena ketika kita ngerti kebenaran ini, betul-betul itu memerdekakan. Kenapa saya makin terpesona dengan salib? Karena di salib itu terjadi pertukaran. Di salib itu terjadi pertukaran. Kematian ditukar menjadi kehidupan kekal. Dosa ditukar menjadi kebenaran. Kekalahan ditukar menjadi kemenangan. Kemiskinan ditukar menjadi kelimpahan. Sakit ditukar menjadi kesembuhan. Kehancuran ditukar menjadi pemulihan. Itu yang salib kerjakan. Saya teringat ketika saya lulus SMA. Tepatnya saya sekolah SMK. Ambil jurusan otomotif. Saya anak muda yang gak berani punya cita-cita. Kalau saya flashback ke belakang, cita-cita terbesar saya kala itu. Saya ingin punya peternakan bebek di kampung. Itu cita-cita terbesar yang berhasil saya bangun. Saya gak punya cita-cita untuk kuliah, studi lanjut dan lain sebagainya. Saya gak punya cita-cita itu. Bahkan cita-cita seperti sekarang gak ada sama sekali. Saya teringat ketika saya mau pelayanan. Pelayanan pertama saya adalah koster gereja. Kerjaan saya adalah bersih-bersih gereja. Tapi ketika saya ngalami Tuhan, ketika saya ngalami salibnya Tuhan, memang di situ terjadi pertukaran. Di salib Tuhan itu terjadi pertukaran. Hidup saya ngalami pertukaran. Bukan karena hebat saya, bukan karena kekuatan saya. Tapi karena salib Kristus. Tapi karena apa yang Tuhan kerjakan. Dan apa yang Tuhan lakukan. Itu yang mengubah hidup saya. Saya terlalu percaya ketika kita paham apa yang terjadi di salib. Hidup kita semua pasti akan ngalami perubahan.
Di salib terjadi pertukaran, sakit ditukar jadi sembuh, kehancuran ditukar jadi pemulihan, keterikatan ditukar jadi kelepasan, perbudakan ditukar jadi kemerdekaan, kegelapan ditukar jadi terang, putus asa ditukar jadi pengharapan, kutuk ditukar jadi berkat, pemberontakan ditukar jadi ketaatan. Manusia alami menjadi manusia super alami. Itu yang salib kerjakan. Luar biasa. So memang kita perlu berubah. Berubah dari melihat luka dan persoalan. Berubah ke melihat salib dan karyanya yang luar biasa. Karena di sana sudah terjadi banyak pertukaran untuk hidup kita. Sekarang kita hanya perlu buka tangan, buka hati, buka pikiran. Menyadari betapa Dia sudah melakukan banyak hal buat hidup kita. Kekristenan kok gampang sekali ya Pastor Yusuf? Menurut saya kekristenan bukan sesuatu yang gampang. Kekristenan sesuatu yang mustahil. Tapi karena kita ada di dalam Yesus, dan Yesus adalah satu-satunya pribadi yang telah berhasil menghidupi kekristenan, kita dinilai jadi serupa dengan Dia. Kita dinilai jadi ikut mencapai pencapaiannya karena kita ada di dalam Yesus. Jadi kalau Bapak lihat kita sekarang ini, kita dinilai sudah layak, sudah diberkati, sudah diampuni, sudah disertai, sudah. Semuanya sudah karena Yesus yang sudah menggenapinya. Dan ketika kita ada di dalam Yesus, kita dilihat juga sama, sudah. Mungkin saya punya ilustrasi bisa menggambarkan apa yang saya maksud. Kalau gelas ini ibarat hidup kita, seringkali hidup kita ini banyak kotoran, banyak luka yang mewarnai hidup kita. Ada banyak hal yang menggores hidup kita. Sebelum kita terima Yesus, luka-luka ini ada, kotoran-kotoran ini ada. Tapi ketika kita terima Yesus, firman Tuhan berkata, kita di dalam Dia. Anggap aja box ini adalah Yesus. Ketika yang kotor-kotor ini terima Tuhan, hidup kita ada di dalam Tuhan. Gini. Kita nggak kelihatan lagi. Sekarang ini kalau Bapak lihat kita, karena kita percaya Yesus, Bapak seperti lihat Yesus. Semua yang Yesus capai, kita ikut menikmati. Bapak kalau lihat kita, kamu sudah layak, kamu sudah diurapi, kamu sudah diberkati, kamu sudah dikuduskan, kamu sudah disucikan, kamu sudah dibenarkan. Karena Bapak lihat kita, lihat Yesus. Dan kita ada di dalam Yesus. Doa saya, kebenaran ini bisa memerdekakan kita. Stop berusaha hidup layak, hidup benar, kau pasti akan gagal. Tapi terima saja apa yang sudah Yesus capai di kayu salib. Buka hati, buka tangan, buka pikiranmu, terima apa yang sudah Dia kerjakan di atas kayu salib buat kita. Saya mau berkata buat you ever semua, atau siapapun saudara semua yang mendengarkan acara ini. Seburuk apapun hidupmu, separah apapun hidupmu, sedalam apapun dosamu, seberapa bobrok masa lalumu, engkau coba bersihkan ini semua dan gak bisa. Engkau coba bersihkan ini semua dan kau frustasi. Kesempatan kali ini saya ingin tawarkan solusi buat itu semua. Kau hanya perlu terima Yesus. Kau hanya perlu undang Dia jadi Tuhan dan Juru Selamat. Karena Dialah solusi buat semua pelanggaran, semua dosa, semua kesalahan, semua kejatuhan, semua kegagalan, dan semua frustasi kita. Ketika kita terima Dia, kita tinggal di dalam Dia. Bapa lihat kita, saya ulangi, Dia lihat Yesus
nggak lagi lihat kita, tapi dia lihat Yesus. Dan Yesus sudah capai semua. Dan kalau kita bisa capai semua, ingat itu bukan karena kita, tapi karena Yesus yang sudah mencapainya lebih dahulu buat kita. Dan sekarang kita tinggal di dalam Dia. You efforts. Come on, kita harus berubah. Dari mengandalkan kekuatan kita sendiri ke mengandalkan Dia. Dari mencoba hidup benar ke terima kebenaran yang Dia sudah sediakan. Dari belajar untuk mengasihi Dia ke terima aja kasih-Nya yang begitu gila, begitu besar, begitu luar biasa untuk hidup kita. You efforts, biarlah cintanya Tuhan yang akan membakar kita. Tuhan, biarlah cinta-Mu yang akan membuat hati kami bergelora. Biarlah cinta-Mu yang akan membakar hati kami. Biar hidup kami menyala-nyala di dalam Engkau. Haleluya. Biarlah cinta Amin. di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Kami gak pernah bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Kami gak pernah bisa hidup jauh dari Engkau. Setiap musim di hidupku terus menyala bersamaku. Amin, amin. Lebih kekuatan, lebih pengharapan, Engkau segalanya bagiku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku. Kau yang lebih kekuatan, lebih pengharapan, Engkau segalanya bagiku. Biar hidup kami dibakar dengan cinta-Mu. Biar hidup kami dibakar dengan kasih-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur punya Tuhan yang sangat mengasihi kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang sangat mencintai kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang rela mati. Bahkan Tuhan yang rela melakukan perjalanan terjauh dari surga turun ke bumi. Demi kami, demi cinta-Mu yang besar buat kami Tuhan. Kami bangga benar punya Tuhan yang sangat mengasihi kami. Pada kesempatan ini kami berdoa. Siapapun Anda yang mendengarkan hari ini dan Anda mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mulai buka hatimu, berdoa, ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, mulai hari ini aku jadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Tinggallah di hatiku dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadilah Tuhan, jadilah Raja untuk hidupku, berkuasa penuh atas hidupku. Amin, amin, amin. Biar kasih Tuhan yang luar biasa, biar kasih Tuhan yang besar melanda semua kita. Alami kasih-Nya yang besar.
dan alami perubahan hidup yang baru bersama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua kita. God bless you. Amin. Woo! Wow, Wow. fantastis. Ya, setuju ini. Saya sangat diberkati dengan apa yang disampaikan oleh Pastor Yusuf ya. Yap. Ya sebelumnya terima kasih banyak buat Pastor Yusuf Ya. untuk pesan yang menurut saya, menurut kami semua sangat powerful ya, dan Ya. saya percaya bahwa UFR semua diberkati dong, Yap. diberkati dalam banyak hal. Wow. Dan jangan lupa kita mengingatkan juga ya, jangan lupa jam 1 siang ini Yap. ada workshop Ya. yang terdaftar dengan Bapak Andi M. Sutikno, pemilik Acoustic Sound Image Integrated Solution, Ya. yaitu how to build online service, audio and live streaming system. Dan saya percaya bahwa ini akan memperlengkapi ya, Yap. bahwa ini kan masa pandemi, saya percaya ini sangat dibutuhkan banget bagaimana membangun ibadah online yang sungguh-sungguh rasanya kok kayak live rasanya, Ya, ya kan? setuju, Rasanya setuju, live, walaupun di rumah tapi rasanya live gitu Ya. ya, benar-benar dapet gitu loh. Dan jam 6:30. Ada workshop kedua juga hari ini jam 6:30 malam. Kita akan bersama-sama dengan Frankie Kuncoro dan Yesua Abraham. Keren nih pasti. Temanya keren banget. Empowering Praise and Worship Team Now and Next. Wow. Keren banget, Keren banget. Ya. By the way, Dik, ini bajunya, hoodie-nya keren banget ini. Jelas lah. Ini dari mana ya, Dik ya? Wes, Kok gak keren juga banget cuma ya? hoodie-nya keren, orangnya yang pakai juga keren. Wih, Dik, itu topi juga keren. Itu topi juga keren. Waduh. Mau tahu dapatnya di mana? Di mana? Unlimited Fire Oh, Store. ini bagus gak? Baju Bagus. Nah, belakangnya Ini keren nih, belakangnya. keren ini. Wih. Wes, power. Wah. Juga jangan lupa nih glow in the dark Loh, oh iya, glow in the dark ya. Iya. Jadi kalau masuk di tempat gelap, Nyala terang. sendiri, Wah. terang sendiri. Itu seperti firman Tuhan ya. Betul. Kita menjadi terang di tempat yang gelap ya. Betul. Gitu ya. Kalau mau cari di mana, Anda bisa mencari di Insight Unlimited atau Ya. di Fire Store lewat Tokped, Tokped bisa, Tokopedia, Shopee dan ya. juga dan bisa lain-lainnya, dan Anda bisa melihat nanti di Instagram. banyak hal ya, di media sosial. bisa kami. di Instagram Unlimited Fire Store juga. Ya. Jadi teman-teman jangan takut, jangan bingung untuk dapetin hoodie ini, baju ini. Gak cuman hoodie, baju, ada topi juga, Macem-macem. ada pernak-pernik lainnya Dan semua tentang barangnya Unlimited keren-keren Fire semua. di sini. Jadi siapkan uangnya dan jangan buru-buru untuk beli, pilih-pilih yang banyak dan beli yang banyak, yang bagus-bagus. Hari ini kita sudah mengalami banyak hal. Kita sudah full praise and worship. Kita sudah bermain game-game yang seru dengan orang-orang yang luar biasa. Kita sudah dengerin firman dari Pastor Yusuf Rogo. Yes. Dan hari ini juga jangan lupa untuk kita persiapkan diri kita Siapkan. untuk workshopnya ya teman-teman semuanya. Siapkan catatannya, Catatannya. catat sedetail mungkin. Betul. Karena biasanya kan kalau nggak catat lupa, ya kan? Makanya dicatat. Kadang-kadang nyatet aja lupa. Nah itu dia. Oke. Oke, sekian untuk kami hari ini dan kami terima kasih banyak untuk teman-teman join bersama dengan kami. Jangan bosan-bosan dengan kami. Jangan sungkan-sungkan untuk teman-teman bisa langsung isi kolom komen, mau tanya apa, mau Live chat, tulis live chat. apa, mau apapun juga di Ya. kolom komen ini di bawah ini. Atau Jadi, Instagram kami di Unlimited Fire Youth ya, ya. itu juga bisa Oke. Unlimited Fire Youth di Instagram kami dan kita bersama-sama sampaikan kebaikan Tuhan, Injil Yes. sampai ke seluruh dunia Ya. Dan sekali lagi teman-teman, kita bersama-sama tetap semangat, tetap antusias. Yes. Dan sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Shalom. Shalom, God bless. Yippee.
dan sedalamnya lembah, Engkau hadir, Engkau hadir di segala rupa keadaanku. Engkau hadir, Engkau hadir, dan Kau berkata, jangan takut, sebab